Di dunia ini, kekuasaan biasanya direbut dengan kekuatan. Kita mengira bahwa yang kuat adalah yang menang, yang berpengaruh adalah yang paling mendorong diri ke depan. Tapi Yesus berkata sesuatu yang mengejutkan. Orang lemah lembut yang akan mewarisi bumi, bukan yang galak, bukan yang dominan, bukan yang penuh pamer diri, tetapi mereka yang rendah hati. Hari ini, kita akan melihat bahwa kelemah lembutan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mengalir dari Kristus sendiri. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, mewarisi bumi. Kitab Amsal mengajarkan bahwa hidup yang benar membawa berkat, damai, dan kelimpahan. Dikatakan bahwa orang benar tidak akan dicabut dari tempatnya, seperti dalam Amsal pasal 10 ayat 30 dan Mazmur pasal 37 ayat 29. Tetapi ketika mendengar hal ini, kita sadar, kita tidak hidup sebaik dan seteguh yang seharusnya. Lalu Yesus berkata bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Dan lagi, kita tahu bahwa kita tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menerima janji ini? Karena Yesus menjadi lemah lembut untuk kita. Ia berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Seperti yang kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 29, disitulah kita melihat hatinya. Menjelang akhir hidupnya, ketika raja-raja biasanya datang dengan kuda perang untuk menunjukkan kekuatan, Yesus masuk ke Yerusalem lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seperti yang terlihat dalam Matius pasal 21 ayat 5. Dan ketika ia menderita, ia menggenapi Yesaya pasal 53 ayat 7. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membela diri, tidak melawan, ia menyerahkan dirinya dengan kasih. Ia dilucuti dari segala miliknya, bahkan jubahnya. Kelemah lembutannya bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih. Itu adalah kuasa yang memilih kerendahan. Itu adalah kemuliaan yang memilih untuk merendah. Dan karena kelemah lembutannya yang menyelamatkan, setiap orang yang percaya kepadanya akan mewarisi langit dan bumi yang baru, kemuliaan yang dijanjikan dalam Roma, pasal 8 ayat 18 sampai ayat 21. Jadi ketika Amsal memanggil kita untuk rendah hati, dan Yesus memanggil kita untuk menjadi lemah lembut, kita tidak sedang diminta untuk menciptakannya dari kekuatan diri sendiri. Kita sedang diundang untuk hidup dari apa yang Kristus sudah lakukan. Kita menjadi lemah lembut bukan dengan berusaha lebih keras, tetapi dengan memandang Yesus dengan lebih jelas. Dia yang memiliki segala kuasa, tetapi memilih melepaskannya demi kasih. Mari kita berhenti bentar dan mikir, di mana kamu pernah melihat seseorang yang lembut, tenang, dan rendah hati, namun justru dihormati dan diberi kekuatan oleh Tuhan? Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami sering ingin memegang kendali, diakui, dan dihormati. Tetapi Engkau menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan adalah kerendahan, dan jalan menuju kekayaan sejati adalah memberi. Di mata dunia, kelemah lembutan tampak seperti kelemahan, tetapi Engkau menunjukkan bahwa itu adalah kekuatan. Bentuklah hati kami agar menjadi lemah lembut seperti Engkau, tenang, rendah hati, penuh kasih. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.